Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita memasuki hari kelima dalam rangka Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja pada hari ini. Dan kita akan beribadah bersama-sama dan kita akan mulai dengan bermazmur. Mazmur 66 dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan dirinya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dan binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kita respon dengan menyanyi Mazmur 66. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul, kami boleh kembali beribadah
mengucap syukur untuk berkat-berkat dan kasih yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami, penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semalam, sehingga hari ini Tuhan, di pagi hari ini kami boleh kembali bersukacita, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah jadi seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita merenungkan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan, Engkaulah yang patut kami puji dan kami muliakan. Saat ini Tuhan, untuk melandasi hidup kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar firman yang akan diperdengarkan kepada kami pagi hari ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan terutama dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang akan membawa dalam perenungan pada pagi hari ini. Tuhan menuntun dan menyertainya, sehingga apa yang disampaikannya Tuhan itu boleh kami pahami dan betul-betul bisa menjadi landasan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan perikop kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu
dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, sedang jemaat Tuhan, perenungan kita pagi ini, turutilah itu dan bertobatlah. Karitutui tuyan nato siameng katoba ako. Penilaian ini adalah proses untuk menentukan harga, nilai, kadar atau mutu kualitas sesuatu atau seseorang. Dan tentu bukan sesuatu atau seseorang itu yang memberi penilaian pada dirinya, melainkan pihak lain. Namun dalam praktek kehidupan, banyak penilaian yang dilakukan tidak lagi berdasarkan pada standar nilai yang seharusnya, tetapi pada standar kepentingan dan kesenangan diri. Makanya tidaklah mengherankan jika kebenaran terasa begitu jauh. Kepada Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan Yesus memperlihatkan kepadanya bahwa bukan manusia yang menilai dirinya atau sesamanya, apakah dia layak dan benar di hadapan Allah. Akan tetapi dia sendirilah yang menilai. Dialah yang menentukan nilai seseorang. Apakah dia layak berjalan bersamanya dengan pakaian putih sebagai orang-orang yang menang ataukah tidak. Dialah yang menilai bahwa apakah pekerjaan seseorang itu sempurna atau tidak. Apakah seseorang itu hidup atau sudah mati, atau apakah seseorang itu benar atau bersalah. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang akan menilai kelayakan seseorang di hadapannya. Oleh karena itu, maka Yohanes diingatkan untuk menuruti apa yang telah ia terima dan dengar, yaitu Injil, serta bertobat dari cara hidup yang cemar, kehidupan orang yang senantiasa percaya pada Injil Kristus dan menyatakannya dengan pertobatan adalah standar penilaian yang Tuhan pakai untuk mencatatkan nama seseorang dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Pertanyaan dari perikop pembacaan kita, kalau percaya pada Kristus dan taat pada Injil adalah standar penilaian Allah untuk seseorang beroleh selamat, lalu mengapa banyak gereja tidak memberitakan Injil? Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersaat teduh di dalam kehidupan kita. Komitmen misi umpama tak pentoean. Kita menantikan kedatangan Yesus kembali, tetapi kita harus setia. Kita tidak boleh menyangkal,
menjual Kristus. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 173, Keluar dari Kaum. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih bahwa dalam perayaan pekabaran Injil Gereja Toraja pada hari kelima ini, kami bersama-sama kembali disapa oleh firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu bersama-sama untuk menyatakan hidup yang bersaksi dengan setia tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk banyak orang yang menyatakan komitmen hidup ini, bahwa mereka juga akan terus diberikan sukacita, sehingga seperti jemaat di Sardis, kami mau menyatakan bahwa kami menerima firman-Mu. Dan firman Tuhan akan membuat kami terus hidup memuliakan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, ini doa kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah hari kelima kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.